Bapak, Ibu guru, serta anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita mengadakan ibadat Prapaskah. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda hari ini. Semoga kasih karunia-Nya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh sukacita, dan juga dapat memberikan kelancaran serta kesuksesan bagi kita yang sedang berjuang bersama di dalam iman dan persaudaraan ini. Sebelum kita memulai ibadat hari ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat serta orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, hadirlah di tengah kami, agar keluarga besar SMP Strada Nawar dapat mengikuti ibadat harian dengan penuh hikmat. Ya Yesus, bukalah hati kami, agar Sang Sabda sungguh tinggal di hati kami dan memperbaharui karya keselamatan-Mu. Ya Roh Kudus, berilah semangat-Mu kepada kami semua, agar kami dapat mewujudkan tema APP, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dan dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang dan segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes, bab 4, ayat 43 sampai dengan 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ikut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya,
lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepada anaknya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepada anaknya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam sejarah keselamatan, Allah menciptakan manusia untuk sebuah berkat yang besar. Allah telah menyediakan segala-galanya. Allah telah menganugerahkan dunia ini untuk dikelola dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup manusia. Namun, manusia tidak pernah puas. Manusia menjadi rakus dan ingin menguasai segala-galanya. Maka, yang didapatinya hanyalah kekacauan dan perselisihan. Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Ia adalah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu mengampuni dan menerima kembali anak-anaknya. Ia tetap memberikan janji yang sama, seperti semula, yaitu berkat sukacita dan kesejahteraan asal manusia mau datang dan memegang teguh perjanjian, yaitu menjadi hamba yang setia. Janji berkat dan kesejahteraan ini sungguh nyata dialami manusia dalam tanda-tanda kehidupan. Namun, apakah kita peka atas tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita? Ataukah peristiwa demi peristiwa campur tangan Allah itu berlalu begitu saja? Kita harus sadar bahwa segala anugerah kehidupan yang kita alami tidak pernah terlepas dari tangan kerahiman Bapa Allah kita. Anak-anak sekalian, Tuhan yang Maha Pengasih berkenan tinggal di tengah kita. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kepadanya dengan penuh hikmat dan harapan. Bagi para pemimpin negara dan gereja, ya Bapa, lindungilah dan jagalah para pemimpin negara dan gereja kami, agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanah serta semakin membawa negara dan gereja menuju ke arah yang lebih baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMP Strada Nawar, ya Bapa, berilah kami para guru dan karyawan SMP Strada Nawar semangat serta ketabahan dalam mengayomi, mengajari, serta mendidik putra dan putri kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya hati dan pikiran kami dengan rendah hati mampu mendengar dan menjalankan kewajiban kami dengan setulus hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa dan siswi SMP Strada Nawar, ya Bapa, sertailah siswa dan siswi kami agar semakin giat dalam belajar, mampu menghargai sesama, rendah hati, serta mendapatkan nilai yang memuaskan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati siswa kelas 9, supaya mereka dapat melampaui ujian-ujian yang akan mereka hadapi selanjutnya, dan mendapat nilai memuaskan sesuai cita-cita, serta masuk ke SMA yang telah mereka inginkan. Berkatilah juga orang tua, wali, dan orang yang mereka sayangi, agar tetap semangat dan tabah dalam mendampingi putra dan putri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga kesehatan dan penderita sakit, ya Bapa, jagalah para tenaga medis kami, agar selalu setia dalam melaksanakan tugasnya, dalam merawat para penderita yang terdampak COVID-19. Dan berilah kekuatan dan kesembuhan kepada para penderita sakit dan terinfeksi COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, kiranya Engkau selalu mendampingi kami dalam melaksanakan penziarahan hidup kami di dunia. Sertailah kami selalu dalam melangkah, berpikir, dan bertindak, agar apa yang kami upayakan seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kami kesehatan, rezeki, serta perlindungan dalam menjalankan fase hidup, dimanapun dan kapanpun. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang hidup kami. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan hari ini dapat menjadi pedoman hidup kami di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.